Bandung, pastry dan bakery. 3 hal yang gak akan pernah dipisahkan. Di Kota Kembang ini kita bisa menemukan banyak sekali bakery atau pastry house dengan konsep unik. Gak cuma dari menu, tempat maupun kitchen yang out of the box. Tapi apakah ketiga hal ini dapat membuat sebuah pastry atau bake house survive di tengah kompetisi yang sangat sengit ini? I'm Adi Satya and this is I Work with Chocolate. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya lontarkan di awal, hari ini saya sudah bergabung dengan salah satu owner bakehouse di Bandung yang cukup unik dan juga cukup viral di Bandung, yaitu dengan Mas Willy dari Mandalanggu Bakehouse. Apa kabar Mas Willy? Baik, terima kasih. Tadi saya di awal sempat nanya, apakah sih kayak tadi saya ada 3 hal sebenarnya yang coba saya tanyakan. Jadi apakah sebuah bakehouse atau pastry house di Bandung atau mungkin di Indonesia itu hanya butuh konsep yang unik dan menu yang menarik. Apakah hal tersebut berlaku di Bandung saat ini? Tentu saja tidak ya. Kalau di Bandung itu kita lihat tuh Bandung tuh pasarnya sangat unik ya. Jadi berbeda dengan Jakarta yang sangat variatif dari sisi konsumennya. Kalau di Bandung itu sangat terbatas. Kenapa saya bilang sangat terbatas? Karena dari bermacam ragam produk di Bandung itu harus unik, harganya harus masuk, rasanya harus bagus, tempatnya harus nyaman, dan apa nilai yang bisa kita kasih kepada konsumen. Sebenarnya lebih di sana sih kalau di Bandung. Tapi sebenarnya yang terjadi di dinamika yang terjadi di dunia pastry Bandung atau bakery Bandung tuh bagaimana sih? Apakah sekencang apa yang terjadi di Jakarta atau di kota-kota lain? Apa lebih ketat di sini? Maksudnya lebih ketat dalam kompetisinya ya? Kompetisinya. Dalam kompetisinya kita di Bandung itu hampir setiap bulan loh Mas ada yang baru. Jadi kalau kita bicara kompetisi sangat-sangat ketat. Kita bicara pasarnya terbatas. Jadi kita berbagai kue di antara pesaing-pesaing yang lain. Oh gitu. Berarti bisa dibilang harus setiap bulan atau bahkan mungkin setiap minggu harus ada produk baru atau konsep yang baru gitu ya? Ya kasarnya lu tiap jam keluarin produk baru lah kalau di Bandung. Tapi kalau untuk dari segi marketing sih bagaimana dari Mandalanggu sendiri ya, bagaimana cara Mas Willy untuk mempromosikan produk-produk atau juga secara keseluruhan dari konsep dari Mandalanggu ini? Apa yang pengen dikeluarkan dari bakehouse ini? Tentunya kalau kita ini menetapkan nilai di Mandalanggu itu it's all about experience. Kenapa kita taruh dapur kita di depan, kenapa kita taruh tempat produksi kita ada di depan, chef kita ada di depan, semuanya dilihatin pakai kaca itu supaya orang dapat experience-nya di sini. Experience-nya buat apa? Pada saat mereka menikmati sesuatu hidangan yang kita buat, itu mereka tahu bahwa ini dibuatnya di sini. Ini dibuat dengan cara seperti ini. Itu yang kita tawarkan. Jadi pada saat orang keluar dari sini, mereka bukan hanya dapat rasanya di lidah, tapi mereka dapat memori. Wah ini buatnya kayak gini, oh ini rasanya kayak gini karena kayak gini. Nah itu yang kita harapin sih sebenarnya. Tapi dari konsep open kitchen ini apakah emang sebenarnya apa yang diusung oleh Mandalanggu sendiri, Mas punya kepercayaan diri untuk bisa tampil beda lah dibanding dengan pastry house atau bakehouse yang lain? Percaya diri wajib ya. Percaya diri wajib. Cuman ya kita juga harus membuka mata kita juga dengan pesaing yang banyak. Pesaing yang udah konsepnya juga di Bandung itu bermacam ragam dan semuanya bagus. Di Bandung itu konsep kita nggak pernah kekurangan konsep kalau di Bandung tuh. Jadi salah satu konsep open kitchen dengan tema-tema kita batu-batu atau alami kayak gini tuh sebenarnya kita bikin sesuatu yang pengen beda dari orang lain sehingga orang tuh dapat pengalaman yang berbeda setiap datang ke sini gitu. Tadi aku menarik ada yang sempat di awal Mas Willy bilang kalau sebenarnya harga yang masuk itu bisa jadi salah satu faktor nih. Kalau dari Bandung sendiri bagaimana cara Mas melakukan costing dan akhirnya meluncurkan sebuah produk dengan harganya itu dari segi apa aja yang harus dilihat apakah dari produknya, dari bahan bakunya atau emang sebenarnya
orang Bandung tuh lebih suka yang murah banget atau murah yang level di tengah atau yang benar-benar kayak bisa masuk nih pastry dengan bahan-bahan premium itu gimana Mas? Ya betul, jadi kalau sebenarnya gini ya, kalau kita punya produk itu kan kita pede dengan produk kita. Lalu kita mengeluarkan harga itu kalau kita secara di F&B itu kan ada aturannya. Ya kita samalah dengan yang lain, aturan kita berapa persen food cost-nya, berapa persen potongan buat yang lainnya itu sama sebenarnya. Sehingga keluar harga yang ideal. Nah tetapi pada saat kita masuk di kota Bandung itu harus kita sesuaikan dengan kira-kira harga segini masuk gak ya buat orang. Kira-kira orang mau gak sih ngeluarin duit segini gitu kan. Pada saat itu terjadi di produk yang viral, kita bisa ngeluarin produk yang bagus, mungkin harga jadi nomor 2. Tapi pada saat produk itu sudah tidak viral, orang tuh bakal membandingkan harga ini dengan harga yang lainnya. Makanya pada saat penetapan harga di Madalangu itu kita pasti sesuaiin tuh. Kira-kira nih pasar yang lain berapa sih harganya? Produk yang mirip-mirip berapa sih harganya? Orang mau gak ya belanjain segini buat nyobain apa yang kita suka? Ya itu jadi pertimbangan. Walaupun pada akhirnya kita tuh nggak mau ngurangin kualitas kita demi mengorbankan si harga. Jadi produknya tetap bagus, rasanya tetap bagus, akhirnya kita korbanin si profitnya lah. Oke. Kan tadi Mas juga sempat ngomong soal harga itu bisa ditentukan dari seberapa viralkah produk ini kan sebenarnya. Tapi kalau dari Madalangu sendiri seberapa pentingkah sih sebuah produk atau mungkin kayak misalnya kemarin terakhir yang lagi viral kan Dubai coklat kan. Seberapa urgentkah sebuah bakehouse harus langsung menjual produk tersebut? Kan ada banyak banget bakehouse yang baru seminggu viral udah dibikin mungkin kopiannya gitu-gitu. Kalau dari Madalangu sini konsep untuk menyerap virality dari luar atau dari dalam negeri itu gimana? Nggak bisa dipungkirin ya kalau kita mau ngejar penjualan yang bagus, kita ikuti irama yang viral. Cuman ya di situ sebenarnya tantangannya. Kalau kita ikutin viral yang plak-plak kita ikutin juga ya, kita nggak akan jadi, kita bakal jadi nobody. Kita nggak bisa jadi sesuatu yang emang orang bisa ingat kita gitu. Jadi semua produk yang kita develop di sini itu sebenarnya R&D-nya panjang. Kayak misalkan pada saat kita viral di Kromboloni di tahun kemarin, kita sebenarnya dari 2 tahun sebelumnya tuh kita udah develop produk itu. Selama 2 tahun, akhirnya viralnya di 2 tahun kemudian tuh kan. Nah, pada saat di luar rame apapun, kita ngelihat nih kayak misalkan Dubai coklat lagi rame nih kayak gini. Apakah ini produk ini cocok di Madalangu atau enggak misalkan. Kalau enggak cocok, kita nggak ngeluarin. Tapi kalau misalkan, oh ini bagus nih, produk ini ternyata mirip nih sama yang si Dubai coklat lagi rame. Makanya kita keluarin sesuatu yang berbeda. Kita ngeluarin donat pistachio ice cream. Which is dia donat, pistachio, es krim plus coklat. Jadi semuanya masuk di situ. Cuman berbeda dengan orang yang biasa ngeluarin tuh. Orang mungkin ngeluarin coklat Dubai. Nah kita gak mau sama nih dengan yang lain coklat Dubai. Kita nge-style gak kayak gitu. Kita coba dengan bahan yang sama kita rubah dengan jadi produk yang berbeda. Berarti itu tadi yang sempat Mas bilang ya, yang Krombol itu R&D sampai 2 tahun baru akhirnya viral di 2 tahun sebelum. Berarti sebenarnya emang butuh banyak waktu ya untuk membuat sebuah produk yang akhirnya bisa viral gitu ya. Buat produknya sih mungkin nggak terlalu sulit ya. Iya. Yang sulit itu memviralkan Mas. Iya benar. Sebenarnya di situ kalau kita bicara buat produk di Madalangu ini saya tuh menekankan kepada anak-anak semua bahwa mereka dikasih kebebasan dari mulai chef pastry sampai barista itu saya kasih bebasan dalam 1 minggu mereka harus bisa ngasih satu produk ke kita yang kita ACC. Kalau bagus itu bisa kita promote, kita jual. Kalau enggak ya udah lewat. Tapi dia harus bisa ngasih minimal sebulan sekali itu harus udah keluar si produk itu. Dan semua itu dikasih kebebasan buat melakukan itu. Seperti itu. Tapi kita ngomongin Madalangu sendiri kan. Ini sudah berapa lama bakehouse ini berada di Ini tahun keempat ya. Pertama kali memutuskan untuk bikin bakehouse dengan konsep open kitchen dan juga termasuk yang artisan bakery juga kan. Bagaimana Mas mendapatkan inspirasi dan akhirnya bisa menanamkan semuanya ke dalam bakehouse ini? Sebenarnya inspirasinya itu kalau kita ngelihat toko-toko roti pada umumnya gitu kan, kita ngelihat roti-roti yang kita saya nggak bisa bilang standar, mereka juga bagus-bagus sebenarnya. Cuman saya pengen menampilkan apa sih yang orang pengen cari di satu toko roti gitu. Jadi pada awalnya kita punya konsep toko roti yang kecil, tapi orang nyaman di dalamnya. Orang bisa berinteraksi sama chef, berinteraksi sama owner, berinteraksi sama semua teman-teman rekan-rekan yang kerja di Madalangu. Itu yang kita cari sehingga kehangatan itu terjadi.
Jadi pada saat mereka datang, mereka dapat produk yang bagus, mereka bisa ngobrol, mereka bisa lihat kitchennya, mereka bisa lihat satu produk diperlakukan dengan spesial. Oke. Makanya satu-satu dari setiap produk yang kita buat, bahkan pada saat Krombolon ini yang kemarin kita viral tuh, itu satu-satu kita buat tuh nggak ada yang pakai dicetak atau apapun untuk menghias garisnya di atasnya. Itu satu-satu mas. Oke. Berarti dibilang handmade berarti ya? Iya, Iya. handmade lah. Itu kita bikin. Oke. Terus tadi kan juga Mas bilang kalau sebenarnya dengan konsep open kitchen ini dengan harapan akan agak terjadi engagement langsung dengan si chefnya dengan juga konsumennya. Tapi pernah nggak sih kayak dapat masukan dari dari konsumen yang akhirnya benar-benar kayak diaplikasikan ke dalam produknya? Ada nggak sih salah satu produk yang pernah Mandalungu buat dengan misalnya itu based on feedback atau mungkin permintaan dari customer gitu? Sebenarnya pada saat kita mutusin untuk keluarin pizza yang which is yang kita biasanya kan manis-manis semua nih. Oh iya. Nah, konsumen tuh minta yang savory, minta yang lain-lain. Akhirnya mereka mas cobain deh bikin yang asin-asin. Nah dari situ kita masuk bikin apa ya? Bikin pizza, cuman pizza kan pada umumnya sama gitu kan. Jadi apa yang membuat kita beda? Kita punya sourdough yang bagus, yang rasanya juga pas buat pastry kita, makanya kita ngeluarin si pizza yang base-nya on sourdough. Itu sebenarnya salah satu dari masukan-masukan dari konsumen yang dia udah bosan dengan rasa manis, kita keluarin sesuatu yang berbeda. Oke. Gitu sih. Tapi kalau dari segi pengembangan, dari segi pencarian ide kreatifnya sendiri, ini kan Mandalungu punya banyak chef kan, mungkin dari berbagai background gitu. Apakah ide tersebut emang didatangkan oleh satu orang chef aja, atau yang sebenarnya emang ide dari beberapa orang yang dimasukkan ke dalam satu konsep gitu biasanya? Di Mandalungu semua bebas untuk ngasih ide, termasuk waiters pun. Waiters pun. Yang dia punya ide apa masukin ke kita. Jadi masukin ke orang dapur, masukin ke apa. Itu kita brainstorming. Setiap kita briefing misalkan itu mereka suka ngasih ide. Tapi kalau misalkan orang dapur itu khusus dikasih waktu, dikasih tempat buat bereksperimen. Jadi bukan hanya si chefnya aja, tapi ya semua termasuk saya sendiri atau mungkin ada masukan dari barista, kita kombinasikan nih dengan kue seperti apa. Nah itu kita jadiin satu masukan yang lalu kita R&D, kira-kira ini bagus nggak ya? Kira-kira ini keluar nggak ya? Apa yang ngebuat ini bisa ngebuat menarik orang untuk beli? Jadi semuanya ide itu termasuk ya dari konsumen, dari kritikan orang mungkin, dari pesaing, dari ya TikTok mungkin kita lihat, kan? Dari mana lah karena tren sekarang tuh kan kalau kita bicara makanan tuh trennya kan luas ya mas ya. Iya. Orang bilang oh ini makanan dari Dubai, oh ini makanan dari US, dari Australia lah, Perancis. Sebenarnya kan sekarang tuh yang lagi besar itu sebenarnya bukan di situ. Yang lagi besar tuh yang jumlah produknya paling padat di dunia sebenarnya. Mereka pasti berinovasinya lebih banyak. Oke. Iya. Jadi ya kita ngeliat ke China, kita ngeliat ke India mungkin. Biasanya langsung survei langsung sana atau emang sebenarnya? Ada beberapa yang kita survei langsung tapi kebanyakan ya kalau kejauhan dan ngabisin biaya tinggi sih ya kita lihat-lihat dulu ya mas ya. Oke. Nah ngomongin Mandalungu juga ini sebenarnya konsepnya juga unik. Maksudnya kayak istilahnya tadi open kitchen dan juga kayak pengen customer dengan chefnya itu berdekatan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin coklat, seberapa banyakkah produk yang menggunakan coklat di Mandalungu sendiri? Apakah itu sebenarnya salah satu main ingredients dalam produk-produknya Mandalungu sendiri? Coklat tuh tetap kegemaran orang-orang lah ya. Kayaknya orang-orang tuh nggak bisa menghindari coklat. Bener. Jadi kita juga sadar akan itu gitu. Jadi kita juga ngeluarin triple croissant coklat, kita ngeluarin satu Dava Royal Cake, yang which is si coklatnya dari Davao. Terus kita ngeluarin eclair juga, kita ngeluarin minuman dari coklat aja kita 3-4 macam. Kita ada Choco Berry, ada coklat ledus, macam-macam kita ngeluarin dari coklat karena pasar coklat itu tinggi. Bukan hanya makanan, bukan hanya kudapannya aja, tapi dari makanan dan minumannya juga tetap ramai. Makanya kita banyak kalau produk coklat. Tapi sebenarnya kalau yang ngomongin soal tantangan sendiri ketika Mas mengeluarkan produk coklat itu, apa yang menjadi concern terbesar kan? Tadi Mas bilang coklat itu menjadi salah satu, ya mungkin salah satunya
ingredients yang orang banyak peminatnya gitu. Tapi kalau dari segi apalagi kan banyak banget produk-produk yang di luar sana yang juga menggunakan coklat gitu kan. Dari Mandalungu sendiri tantangannya apa sih sebenarnya ketika menggunakan coklat? Apakah dari segi aplikasinya atau cara penggunaannya gitu-gitu? Cara penggunaan aplikasi, karena coklat itu kalau misalnya kita umum ya Mas ya, saya tanya ke Mas nih, coklat rasanya apa? Sebagai orang Indonesia ya, dominan manis. Iya. Berarti kan orang tuh pasti coklat ya manis gitu kan. Kalau kita coklat aslinya coklat manis gak? Enggak. Iya kan? Justru Nah, lebih ke pahit sih. ya itu dia. Sedangkan produk yang manis itu kan bukan hanya coklat ya. Apapun itu bisa jadi manis. Jadi sebenarnya coklat itu saingannya banyak. Cuman karena coklat itu sudah mudah dikenal sama orang sebenarnya. Jadi kita bagaimana mengaplikasikan si coklat ini dengan rasa-rasa yang lain. Oke. Dengan misalkan kita campurkan dengan ingredients yang bisa membuat si coklat ini menjadi lebih gurih lah, lebih kerasa coklatnya, lebih kerasa rasa lain yang bisa padu padan sama si coklat. Sebenarnya tantangannya itu, karena kalau kita hanya bilang oke, croissant coklat, orang ini juga sama ngejual croissant coklat, apa yang beda dari kita Iya, gitu iya. kan. Nah itu. Saya juga Tantangannya emang croissant. sebenarnya ketika saya disuruh bedain croissant ini sama croissant ini dengan isian coklat sama juga agak bingung kayak soalnya sebagai orang Indonesia sendiri kan memang sebenarnya ya coklat sama gitu selama itu masih bisa dimakan dan punya ya apa bentuknya coklat cair gitu-gitu ya tetap nggak susah membedakan gitu kan. Tapi kalau dari Manado sendiri kan tadi kan seperti bilang kalau coklat itu bisa dikombinasikan dengan berbagai jenis rasa. Mungkin ada lebih ke salty gitu-gitu kan. Berarti emang sebenarnya dari Manado sendiri nggak takut lah untuk bermain dengan pencampuran rasa di coklat itu. Enggak, hajar terus Mas. Hajar terus. Hajar terus. Oke tadi ngomongin soal coklat, kalau dari minuman sendiri sebenarnya dari awal Mandalangu ada itu emang sudah ada atau emang sebenarnya itu tambahan dari menu dari Mandalangu sendiri? Jadi pertama-tama tuh kita nggak jual minuman, jadi kita fokus kita dulu di semua pastry dan ice cream. Jadi donat ice cream itu kudapan kita yang paling rame di awal kita buka. Pada saat sampai berjalannya udah sekitar setahun 2 tahun tuh kita baru mulai bergeser tuh karena orang setelah makan croissant atau kue itu pasti butuh minuman. Makanya kita develop minuman, akhirnya kita jualan kopi, teh dan lain-lain yang emang syaratnya sama sih. Pengalaman dari minumannya, cerita di balik minuman itu dibuat itu harus ada juga. Harus di highlight berarti ya? Betul, harus di highlight. Tapi seberapa susahkah? Apakah lebih susah mendevelop makanannya atau lebih susah untuk mendevelop minumannya kalau dalam segi R&D-nya ya? Oh jauh ya, makanan sih. Makanan kalau minuman bukannya men-underestimate mereka yang membuat minuman bukan. Iya. Sama minuman juga sebenarnya complicated juga rumit ya. Cuman kalau makanan itu waktunya jauh lebih lama daripada kita R&D minuman. Kalau makanan kita, apalagi kita bicara pastry ya. Pastry kan yang bikinnya harus nunggu lah, proofingan dulu lah, lama banget prosesnya. Tapi kalau minuman kan kita buat yang simple, yang penting rasanya bagus, sudah bisa buat enak. Tapi setuju nggak? Soalnya saya sempat dengar banyak masukan. Sebetulnya bukan maksudnya kayak pernyataan kalau sebenarnya ketika membuka sebuah bisnis makanan atau ya bisnis makanan ambil margin paling tinggi di minuman. Itu apakah berlaku juga di Mandalagu atau sebenarnya itu cuma statement common aja sebenarnya? Itu sebenarnya bisa diatur. Tapi itu salah satu statement yang benar ya. Jadi biasanya kita gini Mas ya. Ini kalau kita buka dapur ya. Iya. Itu tadi saya bilang. Kita bikin satu produk yang enak. Itu bahan baku pasti harus bagus. Itu yang kita pertahankan sampai sekarang. Jadi kalau bahan baku bagus, itu udah pasti dia garis lurus sama harga. Pada saat harga bagus, bahan baku bagus, harga bagus, proses bagus, menghasilkan satu produk yang bagus. Pada saat hasil produknya bagus, kita ngeliat HPP nih, ternyata HPP-nya nggak bagus. Oke. Harga jualnya bisa berapa nih kan? Nah, apa yang kita lakuin supaya produk ini masih tetap bisa dinikmati sama konsumen kita, supaya semuanya bisa menikmati rasa cinta pada produk ini, gitu kan? Ya akhirnya kita ada yang subsidi lah. Berarti apa sih yang harus dikurangin dari sini, kita masukin dari sini. Lebih ke sana sih. Kalau minuman, Mas bilang, oh ini HPP-nya lebih rendah. Cuman kita juga ada beberapa HPP minuman yang sebenarnya tinggi. Oke. Tergantung
ya tadi ingredientsnya mau kayak gimana. Berarti sebenarnya akan ya tergantung pada bahan-bahan apa yang dipilih berarti Betul. ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dari Manado sendiri yang dikedepankan adalah bahan-bahan premium kan berarti kan. Betul, gitu ya. bahan baku itu tetap nomor satu, kebersihan dari produksi tetap nomor satu juga, sama ya namanya kita kerja sama orang yang maksudnya jadi pada saat di dapur itu konsistensi itu yang utama sebenarnya. Cara-cara teknik yang bisa ngebuat orang jadi konsisten itu yang penting. Oke. Nah, Manado sendiri kan sebenarnya merupakan brand lokal ya, lokal Bandung, asli Bandung, 4 tahun berdiri. Berarti bisa dibilang bahan-bahannya juga premium lokal kah? Atau sebenarnya ada percampuran dengan luar? Kita tuh sebenarnya pengennya sih Mas, semua itu kita bagusnya lokal ya. Kita pengen ningkatin produk lokal Indonesia lah. Kalau bisa di Jawa Barat dulu baru nanti ke Indonesia. Cuman emang ada banyak dari produk kita yang secara lokal itu masih standarisasinya masih belum kayak produk di luar. Oke. Jadi untuk produk yang masih produk di luar kita bawa dari luar, tapi untuk yang berhubungan langsung dengan petani kayak misalkan kopi, berry kita itu langsung kita ambil dari petani. Bahkan kita ada beberapa invest di kopinya juga dan di berry-nya juga buat apa ya? Buat supaya petani itu ngerasa oh ini ada yang beli nih produk apa dari Bandung yang bisa menghidupi kita semua. Kalau ditanya setuju gak sih apa-apa produk lokal? Oh saya mah setuju banget. Tapi sebenarnya kalau dibilang bisa nggak sih produk bahan-bahan lokal itu berkompetisi dengan bahan-bahan dari luar? Sekarang ya kalau ngomongin sekarang, kalau yang Mas alami? Sekarang sih kayaknya udah bisa, udah banyak sih yang bisa. Cuman ada beberapa ingredients emang yang masih belum bisa ngejar itu ya kayak misalkan kita bicara butter. Oke, butter. Itu mungkin masih jarang lah ya yang bisa dimbangin. Tapi kalau yang lain-lain kayak misalnya kita coklat, kita buah-buahan, kita bicara apa lagi ya? Ya bahkan kalau mentega itu kan udah dari kita juga semuanya. Tepung juga kita udah bagus. Oke, berarti sebenarnya ya tadi kalau misalnya emang nanti ke depannya berarti Mandalago punya ambisi untuk ya udah mungkin 100% local ingredients lah gitu-gitu ya. Bagus banget itu sebenarnya. Pengen. Tapi kalau dari segi kompetisinya di market sendiri, kalau kita emang sebenarnya emang idealis untuk menggunakan local brand, local ingredients, apakah emang akan ada nggak sih kayak peminatnya dari terutama konsumennya ya? Apakah konsumen lebih banyak menuntut menggunakan produk yang dengan ingredients dari pencampuran atau luar, atau sebenarnya mereka juga ada pasar di mana mereka hanya menggunakan pengen mencoba produk-produk yang menggunakan local ingredients gitu-gitu? Kalau di Bandung sih ada ya beberapa pasar atau konsumen kita yang emang dia suka dengan bahan baku yang berasal dari lokal. Cuman kita juga nggak bisa memungkiri bahwa semua bahan baku dari lokal itu bisa semuanya terakomodir. Kalau kita ngelihat sejujurnya sebenarnya produk-produk lokal dengan hasil apa dengan produk yang akal kita bangun itu sebenarnya nggak jadi masalah sih Mas. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, bisa aja sih. Cuman ya itu tadi, apakah si produk lokal, si ingredients lokal itu bisa ngejar nggak nih dan kualitasnya? Itu aja sih sebenarnya. Tapi sudah peminatnya ada lah yang saya di Bandung. Ada. Cuman gini sih kalau di pasar di Bandung, ya mungkin di Indonesia ya, orang ngelihat produk kan dari hasil akhir Mas ya. Masih lah, iya, Bener kan? Ngelihat hasil akhir, ih bagus, cantik nih. Rasanya kan dia nggak tahu. Kita kan jatuh cinta sama lihat yang pertama doang kan. Pas cobain zong ya bodo amat gitu kan. Terus mereka juga pertama nanya mungkin nggak tahu nih produknya dari mana nih, ingredientsnya dari apa nih gitu kan. Cuman kalau pertanyaannya oke, kita akan mensupport produk itu mah sebenarnya salah satu misi kita ya untuk menggunakan semua produk lokal. Coklatnya lah, kopinya lah, berry-nya lah, sampai apapun kita produk lokal. Ya mungkin kan kalau telur kita pasti lokal ya, nggak mungkin kita impor kan gitu. Benar. Tapi kalau ngomongin coklat, Mandalago lebih, maksudnya bagaimanakah cara Mandalago untuk memilih coklat? Karena kan coklat tuh banyak ragamnya kan, ada yang coklat, ada yang kompan, ada yang cover gitu kan. Kalau dari Mandalago sendiri pendekatannya itu lebih kemana sih? Apakah dengan menghadirkan produk dengan cover coklat akan benar-benar membuat produknya premium dan dengan harga yang premium, atau sebenarnya di Mandalago sendiri bisa saling membuat produknya tersebut bisa lebih terjangkau untuk pasar? Enggak, kalau kita sih kalau pada saat R&D kita tidak pernah berpikir bahwa produk ini bisa terjangkau buat konsumen.
Intinya di R&D kita tuh bikin produk yang sebagus mungkin, sebaik mungkin. Jadi harga nanti deh. Pokoknya produknya bagus dulu. Nah, berarti kalau gitu kita milih coklat tuh dari coklat-coklat yang bagus. Walaupun misalkan dia produk lokal, selama dia bagus, rasanya bagus, coklatnya dapat. Terus kita lihat nih ingredientsnya dari mana nih. Ingredientsnya bagus nggak? Produksinya seperti apa? Kalau emang selama itu masuk ke standar kita, yaudah kita bawa. Dan bisa kita kombinasikan nanti dengan produk-produk kita yang lain. Berarti emang sedetail itu ya untuk melihat pemilihan tadi coklat, emang dilihat dari sourcingnya si Iya, coklatnya dari mana betul, gitu ya. Betul. Tapi apakah ada gak sih kayak tantangan yang sebenarnya ketika Mas memilih coklat, apakah akan apa ya, akan berpikir kalau sebenarnya coklat yang termurah akan membuat produknya akan jadi murah atau gimana? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi gini, kalau misalkan kita lihat coklat murah, ya kita lihat dulu rasanya. Kalau rasanya benar-benar murahan ya nggak bisa juga kita pakai itu kan. Tapi kalau bukan berarti si coklatnya murah terus nggak bisa kita buat enak. Iya benar. Ya kan, kalau itu kan sebenarnya jagonya chef tuh di situ sebenarnya. Iya sebenarnya. Kita kasih ingredients yang biasa banget, terus dia bisa bikin yang enak, HPP-nya rendah. Itu maunya owner lah, pokoknya kayak gitu kan. Dia sama lah. Si coklat juga kayak gitu. Misalnya kita nih ada coklat beberapa brand nih kita coba, misalkan ya coba ini mana masuk nggak, atau misalkan nih coklat kita udah milih nih coklat yang enak dari mana, misalkan dari Embassy kita cobain, ternyata bagus nih coklatnya, udah kita tinggal aplikasi, kita tinggal modif untuk menjadi satu produk yang cocok sama lidah customer kita. Oke, menarik. Nah sekarang kita ngomongin soal tren nih, tren 2025 kira-kira kita ngomongin Bandung secara general ya. Iya. Kira-kira tren pastry atau bakery yang akan boom lah di tahun ini, kira-kira dari Mas Willy apa kira-kira? Ini pertanyaan yang susah banget Susah ya. Karena kan sebenarnya ini baru awal tahun kan. Iya betul. Karena gini, kalau kita bicara tren, yang namanya orang Indonesia itu yang lagi rame dia kejar. Oke. Jadi kalau misalkan saya bilang apa sih yang lagi rame? Oh sekarang rame bola lilit misalkan, atau saya rame misalkan roti abon misalkan kan, atau roti apapun. Saya sih nggak bisa bilang bahwa nanti ke depan bakal kita ramenya roti abon atau roti keju atau roti apa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dinamika dari konsumen si pastry ini sangat-sangat terbatas, Mas. Oke. Karena kita tahu lah roti itu atau pastry itu bukan jadi kudapan utama. Oke. Iya betul kan? Nggak mungkin orang Indonesia makan pagi siang malam roti, pagi siang malam roti. Nggak bisa, susah banget lah kayak gitu kan. Harus ada nasinya, harus ada apanya. Nah, jadi kan mau nggak mau si roti ini jadi hidangan sampingan, ya kan? Maka dari itu tren kedepannya adalah yang bisa memenuhi si keinginan si konsumen yang lagi rame di pasar dan kita bisa modif secara cantik. Oke. Itu aja sih. Kalau kedepannya apa ya, mungkin pistachio masih merajai, cuman kayak setengah lagi udah mau habis, nanti ada lagi yang lain. Tapi sebenarnya kayak kemarin waktu itu mungkin 2 tahun atau setahun yang lalu yang cromboloni, terus ada juga pastry hybrid kayak cookie, croissant dan cookie. Ya. Itu sebenarnya kan umurnya nggak panjang kan, kayak Ya, betul, pendek gitu kan. Betul, Tapi betul. sebenarnya kalau untuk dari Mas sendiri kayak ada nggak sih kayak tips dari atau mungkin keyakinan dari Mas gimana caranya membuat sebuah produk yang punya potensi viral tapi dengan umur yang panjang itu seberapa detailkah atau seberapa susahkah untuk membuat produk tersebut? Kalau dibilang susah. Dibilang susah lah. Faktor luck ada jelas. Jadi pengalaman kita alhamdulillah ngeviralin 3 produk, Mas. Kira-kira apa tadi sebutin? Mulai dari donat ice cream, Donat es krim. cromboloni, yang terakhir chief cake kita di sini yang di Bandung. Alhamdulillah semua viral nih 3-tiganya. Kalau ditanya Mas ini gimana sih cara viralan? Mungkin lucknya ada 50%. R&D kita 30%. 20% faktor marketing lah, bla 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 dan lain. Kenapa saya bilang luck? Ya itu tadi. Apakah produk yang pas kita keluarin itu pas yang konsumen mau? Oke. Riset pasar pun untuk melakukan itu tuh nggak mudah. Kadang kita ngelakuin riset tuh orang sukanya ini nih, suka ini, kita cek pada saat kita promo produk ini orang nggak suka juga. Iya benar. Jadi ya saya bilang apa ya, rumit lah. Apalagi kalau misalnya Mas bilang apa sih yang bisa viral, udah gitu dia bertahan lama. Nah ini dia nih. Biasanya kalau yang viral itu 3-4 bulan. 3 bulan yang paling lama Iya ya. kan, paling lama kayak gitu. Kalau pengen viral terus lama, kayaknya kita harus nempel banget sama brand kita. Jadi apa sih hasil dari Madalangu tuh apa? Apa yang mau ditampilkannya produk, apa mau ditampilkannya experience tadi. Oke. Yang ditampilkan di Madalangu tuh kita pengennya experience dengan produk yang bagus. Jadi
apapun yang Mas coba makan atau minum di sini itu standarnya harus enak. Jadi bukan buat saya enak itu nggak relatif. Oke. Enak ya enak, Enak. nggak enak ya nggak enak. Jadi kalau konsumen pada saat nyoba produk kita terus dia bilang nggak enak, boleh kok datang ke kita dapur kita ganti produk lain, Oke. nggak masalah. Jadi itu masukan banget lah buat kita. Benar. Tadi Mas sempat bilang kalau viral itu 50% dari kesuksesan sebuah produk Iya. yang viral gitu Iya, gitu kan. iya. Kan banyak banget nih di TikTok, di Instagram. Orang biasa kayak mungkin saya atau mungkin teman-teman juga gampang banget sekarang bikin konten, beranggap sebagai seorang food reviewer gitu, datang ke sebuah tempat, bilang nggak enak, langsung di depan video tersebut upload viral gitu kan. Itu mungkin salah satu faktor. Tapi sebenarnya kalau dari Mas sendiri, ketika orang bikin video dan itu mungkin kurang dengan perasaan Mas atau emang gak sesuai dengan esensi apa yang coba ditonjolkan oleh si Madalong ini. Gimana cara antisipasi food reviewer yang tiba-tiba datang tempat Mas? Kan soalnya juga banyak nih yang saya lihat juga banyak banget mungkin resto atau mungkin juga tempat usaha yang emang sebenarnya udah mungkin karena mereka sudah ngelihat wah ini food reviewer datang mereka merasa resah gitu. Kalau dari Mas sendiri apakah sebenarnya kalau dari Madalong sendiri open banget nih orang buat datang dan membuat konten dan memviralkan gitu? Kalau kita open banget sih sebenarnya karena buat kita semua kritik itu peluang. Jadi buat kritik itu peluang buat kita bisa lebih mengembangkan lah ya. Jadi kalau kita nggak ada kritik, kita nggak ada masukan, mungkin kita nggak akan ada briefing Mas. Jadi kalau ada kritik, ada masukan tuh kenapa kayak gini itu kita senang banget. Apa yang harus kita perbaiki dari si produk ini gitu. Jadi masukannya apa, R&D-nya jadi jalan nih kemana kritik seperti ini, hasilnya kayak gimana. Jadi kita tuh fine-fine aja. Kita terbuka mau siapa reviewernya, mau gimana, cobain rasanya nggak masalah. Makanya itu PR dari anak produksi. Ya kan? Setiap ngehasilin produk itu harus konsisten dengan apa yang udah kita sepakati R&D di awal. Jadi standar kita di makanan itu ya harus diketatin. Pada saat nanti dia keluar terus orang ada yang, wah ini makanannya kok nggak enak. Nah biasanya kita lihat dulu Mas, ini beneran atau bukan? Iya benar. Iya kan? Kan sekarang mungkin ya nggak tahu ya, Iya, mungkin nggak ada tahu, yang oh ini naki bla 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 atau gimana lah. Bahkan di Google juga pernah kita lihat ada satu review yang reviewnya apa nih kok reviewnya nggak cocok, kita lihat CCTV kita lihat nih apa yang terjadi produknya kayak gini nggak bla 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 bla. Biasanya kalau emang itu valid dan nggak bagus itu pasti kita minta kontaknya, kita ajak ngobrol, kita undang lagi ke sini, kita cobain produk yang lain. Kalau misalkan dari yang kritikan dia jadi masukan, wah kita seneng banget Mas. Seneng banget ya. Seneng banget, nggak masalah. Tapi sebenarnya maksudnya kayak di Manado sendiri nggak ada pembatasan lah ya untuk orang ya datang bikin konten gitu. Enggak, Sekali ya. bebas. Ya. Bikin konten aja bebas. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebenarnya sih. Kedepannya Mandalangu mau ada plan apa atau mungkin ada teaser produk mungkin yang akan dikeluarkan di tahun ini atau mungkin ada gebrakan-gebrakan apa yang pengen Mandalangu keluarkan di tahun ini atau mungkin tahun depan gitu. Iya, spill dikit aja ya. Spill aja spill. Mandalangu sebentar lagi ngeluarin produk yang orang lain belum ada. Oke. Jadi kita kombinasikan antara kopi dan coklat. Yang dengan pengalaman yang Ini minuman berarti kan? enggak. Oh, ini Tetap kita makanan, dessert ya. Tapi nanti campurannya tuh ada antara minuman dan makanan kita masukin di sana. Oke. Saya yakin orang-orang juga belum pernah nyobain. Jadi kita harapin pada saat makan di sini dapat pengalamannya juga, pengalaman menikmati makanan yang berbeda dengan yang lain. Spill selanjutnya ya insya Allah kita mau berkembang ya, kita mau coba cari peluang di tempat lain. Ada cara expand berarti ke Itu dia. Bandung? Kita ada rencana insya Allah kita ngejar di Jakarta. Oke. Oke, terima kasih Mas Billy udah datang di I Work with Coklat Podcast. Semoga sukses terus Madalanggunya dan juga proyek ke depannya. Okay. Amin, terima kasih. Kira-kira itu pembicaraan menarik dari I Work with Coklat bersama Mas Billy dari Madalanggu Bakehouse. I'll see you in next episode.